Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah. Selamat datang di kegiatan pembelajaran sejarah melalui PowerPoint. Mari kita belajar sejarah dengan lebih sederhana dengan menggunakan metode PowerPoint. Baik, kali ini kita akan membahas tentang dampak penjajahan Jepang di berbagai bidang di Indonesia. Simak terus PowerPoint-nya, semoga bisa memudahkan kalian dalam pembelajaran sejarah. Oke, dampak pertama yang akan kita bahas nih, kira-kira dampak pendidikan. Kenapa dengan dampak pendidikan? Ada 3 hal yang paling tidak kita angkat dalam PowerPoint ini, sehingga memudahkan kalian dalam memahami apa saja yang terjadi pada masa Jepang di bidang pendidikan. 1. Jepang mewajibkan bahasa Jepang sebagai mata pelajaran wajib. Gitu. Jadi nggak heran ya, pada masa lalu atau zaman kakek kalian banyak yang bisa berbahasa Jepang meskipun bahasanya bahasa sederhana atau bahasa sifatnya percakapan sehari-hari. Keren ya, bisa bahasa Jepang saat itu. Oke. Yang kedua yang amat disayangkan adalah menurunnya jumlah sekolah di era Jepang. Jadi ada pemangkasan jumlah sekolah sehingga pasti ada dampaknya terhadap aktivitas pendidikan di masa lalu. Lalu yang terakhir adalah menurunnya jumlah SDM terdidik di Indonesia. Nah, ini bisa kita tarik kesimpulan ya. Jangan-jangan ketika pada masa Jepang di mana penurunan sekolah, jumlah sekolah yang dipangkas secara besar-besaran mengakibatkan imbas kepada jumlah sumber daya manusia terdidik di Indonesia. Bahaya nggak ya kalau jumlah SDM terdidik itu semakin berkurang? Menurut kalian bagaimana? Oke, simpan jawabannya ya. Oke, oke. Slide di depan kalian, mohon diperhatikan. Cermati baik-baik ya. Oke, di depan kalian ada sebuah gambar, kira-kira gambar anak-anak bersekolah ya. Kalau kita kaitkan dengan kebijakan Jepang saat itu yang memangkas jumlah sekolah di Indonesia, sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah SDM terdidik, kira-kira ilustrasinya seperti di depan gambar kalian tidak ya? Jawabannya adalah iya. Berarti semakin lama semakin berkurang orang berkesempatan dalam bersekolah, lalu semakin berkurang jumlah SDM terdidik di Indonesia. Tentunya bahaya ya, akan mengakibatkan hilangnya generasi terdidik. Itu juga merupakan ancaman yang luar biasa bagi sebuah bangsa. Dampak kedua itu nggak kalah serem dengan dampak pertama, itu dampak politik. Apa saja sih dampak politik pada masa pendudukan Jepang? Cekidot ya. Yang pertama, Jepang menghapus sistem politik era Belanda. Sebelumnya ada partai pada masa Belanda, sebelumnya ada parlemen pada masa Belanda dengan nama Volksraad. Ketika era Jepang, semuanya dihapus. Oke. Bukan berarti pada zaman Belanda lebih baik ya. Tidak ada zaman di era penjajahan yang lebih baik ketimbang zaman kemerdekaan. Yang kedua, membredel organisasi parpol dan pers. Tadi disinggung di awal, partai politik era zaman Belanda itu dihapus. Tidak ada lagi partai seperti PNI, lalu Mas Yumi masih ada ya, seperti partai Partindo dan sebagainya. Lalu pers pada zaman Jepang juga diawasi secara ketat, bahkan dibredel kalau tidak sesuai dengan kepentingan Jepang. Dibredel, ini kata yang mungkin tidak familiar di telinga kalian. Dibredel artinya dipaksa berhenti beroperasi, sehingga perusahaan tersebut atau perusahaan surat kabar tersebut harus menutup usahanya, sehingga tidak bisa melakukan aktivitas jurnalistik lagi. Oke.
Yang ketiga, struktur pemerintahan dibuat sesuai keinginan Jepang. Yaitu ada dua, pemerintahan bersifat militer dan pemerintahan bersifat sipil. Kayak gitu ya kira-kira ya. Inilah dampak politik. Mana yang menurut kalian yang paling dianggap tangan besi? Atau kebijakan tangan besi Jepang di 3 poin dampak politik tersebut. Sudah terpikirkan? Kalau sudah, kita lanjut ke slide berikutnya. Berarti kalian hebat. Nah, slide berikutnya masih ada kaitannya dengan slide sebelumnya. Oke, pemberedelan pers. Jadi surat kabar diberedel, oke, dipaksa berhenti. Menurut kalian dampaknya apa sih kalau misalnya surat kabar dipaksa berhenti? Oke. Yang kedua, ketika partai politik pada era penjajah Jepang dihapus atau dipaksa berhenti atau tidak diberi ruang berpolitik, apa dampaknya buat Indonesia saat itu? Menurut kalian bagaimana? Kita mulai yang pertama ya. Kalau pers dihapus atau dipaksa berhenti pada era Jepang karena tidak mengikuti keinginan Jepang, bahayanya adalah masyarakat jadi tidak mengerti situasi kondisi bangsa ataupun pesan-pesan kemerdekaan ataupun ajakan kemerdekaan tidak sampai ke masyarakat. Karena pers saat itu adalah sebagai jembatan informasi di antara atau di kalangan rakyat. Kedua, ketika partai politik diberedel, dipaksa berhenti karena tidak sesuai dengan keinginan Jepang, maka masyarakat tidak bisa memberikan saluran-saluran aspirasi kepada wakilnya. Sehingga kondisi masyarakat tidak akan pernah berubah karena tidak terangkat oleh wakil-wakilnya dalam bidang politik. Kira-kira seperti itu ya. Gimana? Sudah paham belum? Sudah. Baik, kalau sudah paham kita masuk ke slide berikutnya. Slide ini akan membicarakan tentang kondisi sosial budaya pada masa pendudukan Jepang. Nggak kalah serem kok sama kebijakan-kebijakan lainnya. Memang ya, Jepang walaupun tinggal setengah tahun tapi terasa sekali ya kebijakannya sangat-sangat tangan besi dan menyulitkan masyarakat Indonesia serta bangsa ini. Kita lihat dalam bidang sosial budaya apa saja ya. Yang pertama yang paling disorot adalah perilaku tidak manusiawi terhadap Romusa dan rakyat terjajah. Bayangkan, Romusa dibebani tugas yang berlipat-lipat, sedangkan jam istirahat mereka dan suplai makanan mereka tidak diperhatikan. Sehingga terjadi kelaparan massal, bahkan banyak Romusa yang wafat dan tidak kembali ke daerah asalnya. Oke. Bahkan terjadi kelaparan massal di Grobogan, Cirebon, dan sekitarnya. Oke, yang kedua, pemaksaan budaya Jepang ke dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini yang menjadi bertabrakan dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat. Contohnya gini, sebagai seorang yang beragama, ketika kita dipaksa untuk melakukan sekiri sebagai penghormatan terhadap dewa bangsa Jepang, pasti akan terjadi gejolak batin. Saya bukan beragama ini, dan saya tidak mungkin mengikuti ajaran agama ini. Saya punya agama, saya punya tata cara, saya punya aturan haram dan halal, saya punya aturan dosa dan sebagainya. Sehingga menimbulkan gejolak ya, terutama untuk masalah sekiri, menghormat ke arah matahari terbit sebagai perwujudan tunduknya rakyat terhadap budaya leluhur Jepang. Oke. Lalu perkebunan tanaman ekspor digantikan dengan tanaman jarak ya. Kalau kalian tahu tanaman jarak, tanaman ini hanya menguntungkan Jepang. Kenapa? Tanaman ini hanya fokus untuk penyediaan minyak pelumas untuk kendaraan-kendaraan Jepang. Baik itu tank, kendaraan lapis baja,
baik itu pesawat tempur ataupun truk-truk militer. Sedangkan pada masa lalu perkebunan rakyat sudah mulai berkembang, yaitu dengan adanya perkebunan kopi, teh, warisan zaman Belanda ya. Seperti itu yang lebih laku keras di Eropa dan lebih memiliki nilai jual. Bayangkan kalau perkebunan teh dan kopi dibabat habis digantikan dengan tanaman jarak, apa yang bisa didapatkan oleh masyarakat? Tentunya kerugian dan kerugian, lalu kerugian dan kerugian. Pastinya begitu ya. Oke, perhatikan ya. Gambar di depan kalian nih. Pasti kalian sudah mulai mendebak-mendebak ya kan? Sudah mulai ada dugaan-dugaan kira-kira ya. Gambar pertama kita mulai dari kiri, itu kira-kira gambar apa ya? Ya, gambar seorang ilustrasi sebenarnya. Tentara Jepang sedang menarik paksa seorang gadis dari Indonesia, kira-kira akan diperlakukan atau akan direkrut menjadi Jugun Yanfu. Apa itu Jugun Yanfu? Jugun Yanfu itu adalah wanita yang direkrut Jepang untuk melayani nafsu biologis tentara Jepang. Tentunya sangat menyedihkan ya. Kita bisa bayangkan betapa hancurnya harga diri wanita Indonesia saat itu gitu. Dipaksa untuk melayani nafsu biologis tentara Jepang. Dan ini sangat tidak manusiawi dan tidak bermoral tentunya. Yang kedua, Sekiri membungkuk ke arah matahari terbit sebagai penghormatan dewa leluhur Jepang. Pasti ada gejolak. Betul menurut kalian? Kalian pernah pasti berpikir bahwa nanti menimbulkan gejolak ya, gejolak perlawanan. Betul. Satu di antaranya adalah perlawanan di berbagai daerah yang dipimpin oleh para ulama yang menolak melakukan sekiri. Nah, yang terakhir sebelah kanan saya ambil gambar tentang tanaman jarak ya. Kira-kira tanaman jarak seperti ini. Kaget ya? Kalian pasti sering melihat gitu, tapi mungkin nggak tahu namanya ya. Tanaman ini tumbuh liar, mungkin di pekarangan kita, di kebun kita, atau di pekarangan yang tidak terurus dan sebagainya. Tanaman ini pada masa Jepang sangat dibutuhkan untuk membantu Jepang, terutama dalam penyediaan minyak pelumas kendaraan. Oke. Sudah terbayang bagaimana dampaknya bagi masyarakat kita? Sudah ya? Oke, kita ganti slide kalau gitu. Slide berikutnya adalah tentang birokrasi dan militer. Oke. Nah, kala dahulu kita punya Volkskrat pada era Belanda, maka pada saatnya digantikan Chosang-in, tapi nyaris tanpa fungsi sebagai perwakilan bangsa Indonesia di parlemen, dan nyaris ini bukan parlemen. Gitu. Yang kedua adalah Pulau Jawa dijadikan basis perbekalan perang di selatan. Kenapa? Satu, Jawa sebagai pulau vulkanis, pulau subur, sehingga pulau ini diharapkan atau dipaksakan menjadi penyuplai beras logistik bagi tentara Jepang. Oke, kalau pulau vulkanik itu pasti pulau subur, punya kandungan tanah yang subur, sehingga tidak heran Jawa digunakan sebagai basis produksi pangan. Oke. Lalu ada yang beranggapan bahwa PETA sebagai cikal bakal organisasi TNI. Kenapa? Karena PETA dididik secara militer, oke, diberikan pengalaman militer, lalu ketika Jepang kalah dan Jepang sudah undur diri dari Indonesia, sudah tidak menjajah Indonesia, maka cikal bakal organisasi PETA itu dianggap sebagai punya peran dalam pembentukan atau darah yang terdapat dalam atau DNA dalam Tentara Nasional Indonesia. Kira-kira seperti itu ya. Oke, perhatikan slide ini. Nah, kalau kalian perhatikan, slide ini membahas tentang ya, terdesaknya Jepang pada masa era Perang Dunia Kedua.
tahun 44 sampai 45 itu Jepang sudah mulai terdesak. Oke. Sehingga banyak kebijakan-kebijakan yang intinya help me, bantu kami orang Indonesia. Kira-kira seperti itu ya. Mulai melibatkan putra dalam pertahanan, lalu mulai mengizinkan lagu Indonesia Raya dikumandangkan yang sebelumnya no, atau diberikan secara terbatas, dikumandangkan secara terbatas pada awal-awal penjajahan saja. Begitu beberapa bulan kemudian mutlak tidak diperbolehkan. Lalu membentuk BPUPKI dan PPKI sebagai sarana merekrut dukungan, mengais dukungan, mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia. Nah, dari sini kalian sudah bisa menyimpulkan sebenarnya. Oke, dari slide pertama sampai dengan slide terakhir. Oke. Mudah-mudahan slide ini bisa menjembatani antara materi pendudukan Jepang yang satu dengan materi pendudukan Jepang di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan bermanfaat dan bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.